Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranur Aprilia dari kelas Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan membacakan surah Al-Buruj beserta hukum bacaannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Martikulasi Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Di sini ada hukum bacaan alif lam samsiah ketika alif lam tersebut bertemu dengan huruf shin. Lalu cara membacanya itu langsung dimasukkan atau diidghamkan. Contohnya wassama. Lalu yang kedua ada hukum bacaan matobi'i karena di situ ada alif yang sebelumnya itu berharokat fathah di dal. Jadi cara bacanya itu dua harokat. Lalu yang ketiga ada juga alif lam komariah karena di situ ada alif lam yang setelahnya bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya juga diidghamkan. Dzatil buruj. Dan di bagian huruf jim itu ada qalqalah kubra yang cara membacanya itu lebih dipantulkan lebih besar. Seperti itu. Buruj. Lanjut ke ayat kedua. Wal yaumil maud. Di situ ada huruf alif lam komariah karena alif lam bertemu dengan huruf mim, yaitu cara membacanya jelas. Wal yaumil maud. Dan juga ada juga mat arid li sukun yang terjadi karena wawu sukun yang sebelumnya bertemu dengan huruf dhammah. Dan cara membacanya bisa 2, 4 atau 6 harokat. Dan yang terakhir itu ada juga qalqalah kubra. Cara membacanya juga lebih dipantulkan lebih besar. Wal yaumil maud. Lanjut yang ketiga, wasahidi wa mashud. Di situ ada hukum bacaan idgham bigunah karena ada huruf shin ya. Dan bacanya itu bisa 2, 4, 6 harokat. Ada juga hukum bacaan qalqalah kubra yang dimana di ayat terakhir yaitu wa mashud. Itu dalnya itu lebih dipantulkan lebih besar. Wasahidi wa mashud. Lanjut di ayat keempat itu ada qutila ashabul ukhdud. Di situ ada juga matobi'i yang dimana alif bertemu dengan huruf fathah. Dan cara bacanya pun juga bisa 2, 4 atau 6 harokat. Lanjut ada juga qalqalah kubra di akhir ayat bagian dal. Ukhdud. Lanjut ke ayat kelima yaitu an-nari dzatil waqud. Itu ada juga gunah, cara membacanya dengung. Gunah tersebut terjadi karena ada huruf nun bertasjid. Jadi cara membacanya itu dengan cara mendengung. Lalu ada alif lam samsiah karena alif lam tersebut bertemu dengan huruf samsiah yaitu nun dan cara membacanya itu diidghamkan. Dan situ ada juga tarkik pada bacaan ri. Karena di situ ro berharokat kasroh, cara membacanya itu tarkik yaitu tipis. Dan yang terakhir itu ada alif lam komariah karena alif lam bertemu dengan huruf komariah yaitu wawu. Jadi membacanya itu dengan hukum bacaan alif lam komariah. An-nari dzatil waqud. Lanjut di ayat ke-6 itu ada idhum 'alaiha qud. Itu ada bacaan izhar syafawi di mana cara membacanya itu rapat bibir seketuk. Izhar syafawi tersebut terjadi karena ada mim sukun bertemu dengan ain. Idhum 'alaiha qud. Lanjut di ayat ke-7 itu ada bacaan wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina suhud. Wa hum 'ala itu ada bacaan izhar syafawi karena ada lam idhar syafawi ya karena ada lam dan ada juga di situ matobi'i. Lanjut ke ayat ke-7 bil mu'minina syuhud. Itu ada bacaan
kubro yang dimana bagian huruf dalnya itu dibaca lebih mantul, lebih besar. Syuhud. Lanjut di ayat ke-8 itu ada wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Itu ada bacaan tarqiq di mana dibaca tipis karena sebelum lam jalalah itu berharokat kasroh. Ada juga bacaan idhar halki, nun sukun bertemu dengan ha dan dibaca jelas minhum. Dan ada juga bacaan matobi'i karena di situ ada wawu sukun yang sebelumnya itu berharokat domah. Dan ada bacaan idgham bigunah yang dibaca dengung ai karena ada ya bertasjid, dan sebelumnya itu ada nun sukun, jadi membacanya idgham bigunah atau dengan dengung ai. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Lalu lanjut ke ayat ke-9 yaitu alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Di situ ada juga al-wafa aula, itu karena itu berarti tandanya berhenti. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ada bacaan wallah, itu bacaannya tafkim atau dibaca tebal karena ada lam jalalah yang sebelumnya itu berharokat fathah. Syai itu harflin karena ada ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah, jadi membacanya lembut. Lanjut innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannama walahum adabul hariq. Di situ ada bacaan qalqalah kubro di akhir ayat karena itu diberhentikan dan bacanya itu lebih dipantulkan. Dan bacaan di awal itu ada gunah karena ada nun bertasjid, jadi bacanya itu mendengung inna. Lanjut ayat ke-11 yaitu innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Di situ ada matobi'i karena ya sukun yang sebelumnya itu berharokat kasroh. Dan ada juga mad badal karena ada fathah yang berharokat, ada alif yang berharokat fathah, bacanya dua harokat. Lalu di situ ada juga ikfa akrob yang cara bacanya itu samar-samar atau dengung. Di situ terjadi karena adanya huruf tak domah tanwin, jadi cara membacanya itu samar-samar dan mendengung. Jannatu. Dan ada juga qalqalah sugro yang dipantulkan secara kecil karena ada bacaan jim yang sebelumnya bertemu dengan huruf berharokat fathah yaitu ta. Taj. Lanjut di ayat ke-12 itu ada inna batsa rabbika lasadid. Itu inna itu dibaca gunah karena ada nun bertasjid. Lalu lanjut di ayat ke-13 itu ada innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Itu ada bacaan mad silah qasyirah karena di situ ada hak yang hak domir atau yang ada harokat domah tapi terbalik. Itu mad silah qasyirah. Dan ada bacaan yub itu dibaca qalqalah sugro yang artinya tipis. Yubdi'u wa yu'id. Lanjut di ayat ke-14 wa huwal ghafurul wadud. Itu ada bacaan idhar qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu go, jadi membacanya secara jelas. Lanjut di ayat ke-15 dul arsil majid. Ada juga idhar qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ain, cara membacanya jelas. Lanjut di ayat ke-16 itu ada fa'alul lima yurid. Itu ada idgham bila gunah yang artinya cara membacanya itu ditekan. Fa'alul lima fa'alul. Terus ada juga
ro yang harokat kasroh itu cara bacanya tarkik, yaitu tipis. Lanjut di ayat ke-17, hal ataka hadithul junud, itu ada mat arid li sukun, cara membacanya bisa 2, 4 atau 6 harokat. Mat arid li sukun itu terjadi huruf akhir yang disukunkan dalnya itu. Dan ada juga alif lam komariah karena alif lam bertemu dengan huruf jim, jadi bacanya juga jelas, al junud. Lanjut di ayat ke-18, itu ada Fir'auna wa Samud, itu ada huruf fir yang ro-nya itu sebelumnya berharokat kasroh, jadi cara membacanya itu tarkik, yaitu tipis. Ada juga qalqalah kubro yang dalnya itu dibaca secara dipantulkan, wa Samud. Lanjut di ayat ke-19, balil ladina kafaru fi takdib, itu ada alif lam samsiah karena di situ alif lam bertemu dengan huruf lam, jadi cara membacanya tidak jelas. Balil ladina kafaru, seperti itu. Ada juga huruf mat tabi'i karena di situ ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh, jadi itu bacaan mat tabi'i. Dan di ayat ke-20, wallahu min waraihim muhit, itu ada bacaan tafkim yang dimana bacaannya itu yaitu wallahu, karena di situ ada lam jalalah yang sebelumnya itu berharokat fathah di huruf wawu, jadi cara membacanya tafkim atau tebal, wallahu. Di situ ada juga bacaan biguna karena ada wawu yang bertajwid, min waraihim. Ada juga bacaan mat wajib mutasil, di situ karena ada huruf nun bertemu dengan huruf wawu, jadi cara bacanya itu biguna, itu cara bacanya dengung atau masuk, itu karena ada huruf nun bertemu dengan huruf wawu yang ditasydidkan. Lanjut di ayat 21, bal huwa qur'anum majid, itu ada bacaan tafkim karena ada ro sukun yang sebelumnya huruf domah, jadi kur, bal huwa kur. Ada juga mad badal karena di situ ada huruf alif yang berharokat fathah. Ada juga di sini biguna, yaitu ada non sukun bertemu dengan huruf mim, jadi membacanya itu dimasukkan, num majid. Lanjut di ayat terakhir, yaitu ada fi lauhim mahfud, itu ada bacaan mendengung atau idgham biguna karena di situ ada mim bertasydid atau harokat kasroh tanwin bertemu dengan mim, jadi cara bacanya di idgham biguna atau dengung, fi lauhim mah. Dan ada juga bacaan matobi'i karena fi itu ya-nya berharokat sukun dan sebelumnya berharokat kasroh, jadi bacanya matobi'i bisa 2 harokat. Dan ada bacaan mat art, di situ cara membacanya tidak begitu mantul, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi, jadi kayak digigit seperti huruf dal. Cara bacanya bisa 2, 4 atau 6 harokat. Contohnya berarti mahfud. Setelah itu saya akan membacakan dari ayat pertama sampai ayat terakhir dengan berpedoman hukum bacaan tajwid yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Shadaqallahul Adzim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.